Waspadalah, telur yang Anda nikmati setiap pagi mungkin tanpa disadari berubah menjadi racun mematikan. Jangan biarkan kebiasaan sarapan sehat Anda berbalik menjadi malapetaka bagi kesehatan. Hari ini, saya akan membongkar 5 kombinasi telur yang berpotensi merusak organ tubuh Anda, sekaligus memberikan 5 paduan sempurna yang justru akan meningkatkan vitalitas Anda di usia senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Waktunya Sehat, saluran edukasi kita untuk meraih hidup prima di usia emas. Saya Dr. Budi, seorang dokter yang telah mendedikasikan 20 tahun terakhir untuk mendampingi ribuan pasien lansia. Hari ini, saya ingin mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan tentang telur yang mungkin selama ini terlewat dari perhatian Anda. Sebelum kita menyelami pembahasan penting ini, saya mohon sedikit waktu Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah video ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mengapa ini penting? Karena setiap minggu, saya akan membagikan tips kesehatan vital yang berpotensi menyelamatkan hidup Anda atau orang-orang tercinta. Terlalu banyak lansia yang datang kepada saya dalam kondisi kritis hanya karena melewatkan informasi sederhana seperti yang akan saya sampaikan ini. Oh ya, satu hal lagi, tolong tulis di kolom komentar dari daerah mana Bapak Ibu menyaksikan video ini. Saya sangat ingin tahu apakah pola konsumsi telur yang berisiko ini menyebar merata di seluruh Nusantara atau hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Tulis juga berapa usia Anda saat ini dan apakah Anda rutin mengonsumsi telur setiap hari. Dengan begitu, kita bisa saling mengenal dan saya dapat memberikan saran yang lebih relevan sesuai daerah Anda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya berbagi sedikit pengalaman. Selama 2 dekade mengabdi sebagai dokter spesialis gizi klinik, saya telah menangani lebih dari 10.000 pasien lansia. Dari rentang pengalaman yang panjang itu, ada satu hal yang benar-benar memprihatinkan, bahkan terkadang mengganggu tidur saya. Apa itu? Begitu banyak lansia di Indonesia yang tanpa sadar meracuni diri sendiri melalui makanan sehari-hari yang mereka anggap menyehatkan. Dan yang paling parah, serta sering saya jumpai adalah telur. Ya, Anda tidak salah dengar. Telur yang selama ini kita yakini sebagai makanan super, sumber protein terbaik bagi atlet dan individu sehat, ternyata bisa berubah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja di dalam tubuh Anda. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru membuang telur di kulkas Anda. Masalahnya bukan pada telurnya, melainkan pada cara Anda memadukannya. Hari ini, dalam video yang mungkin akan menjadi salah satu yang terpenting yang pernah Anda saksikan, saya akan mengubah total cara pandang Anda terhadap telur. Saya akan meningkap fakta-fakta mencengangkan yang bahkan banyak dokter pun belum mengetahuinya. Percayalah, setelah menonton video ini sampai tuntas, hidup Anda tidak akan sama lagi. Anda akan tahu persis mana yang harus dihindari dan mana yang harus dipilih. Informasi ini telah menyelamatkan ribuan pasien saya dari beragam penyakit berbahaya, dan sekarang giliran Anda untuk merasakan manfaatnya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya ingin bertanya, coba ingat-ingat baik-baik, pernahkah Anda mengalami gejala-gejala berikut setelah mengonsumsi telur? Perut tiba-tiba terasa kembung, seolah ada balon yang mengembang di dalamnya? Atau mungkin Anda pernah merasakan pusing mendadak, mual tanpa sebab jelas, bahkan sampai sesak napas, padahal Anda hanya menyantap telur dadar biasa yang sudah rutin Anda makan bertahun-tahun. Atau pernahkah Anda merasa sangat lelah dan mengantuk berat setelah sarapan telur, padahal seharusnya sarapan memberi energi? Badan terasa lesu, kepala pusing, dan suasana hati jadi buruk sepanjang hari. Atau yang lebih parah lagi, pernahkah Anda mengalami diare mendadak atau sembelit berhari-hari setelah makan telur dengan menu favorit Anda? Jika Anda pernah mengalami salah satu atau bahkan semua gejala di atas, maka Anda adalah salah satu dari ribuan, bahkan mungkin jutaan lansia di Indonesia yang tanpa sadar telah menjadi korban kombinasi makanan berbahaya. Namun, saya punya kabar baik untuk Anda. Ini bukan kesalahan Anda. Anda tidak bodoh, Anda tidak ceroboh. Anda hanya belum mendapatkan informasi yang benar. Dan yang lebih penting lagi, ini juga bukan karena tubuh Anda sudah
tua atau rusak. Tidak, ini murni karena Anda belum mengetahui ilmunya, dan hari ini, dalam 15 menit ke depan, kita akan memperbaikinya. Saya ingin menceritakan kisah salah satu pasien yang paling saya ingat, namanya Pak Wijoyo, 65 tahun, seorang pensiunan kepala sekolah dari Malang. Pak Wijoyo ini sosok yang disiplin, hidupnya teratur, tidak merokok, tidak minum alkohol, dan rajin berolahraga jalan pagi setiap hari. Namun, ia datang ke klinik saya dengan wajah pucat dan mata sayu. Tahukah Anda apa keluhannya? Dok, katanya dengan suara lemah, saya tidak mengerti apa yang terjadi dengan tubuh saya. Saya makan telur setiap pagi sudah lebih dari 40 tahun, dari zaman saya masih guru muda sampai sekarang pensiun. Dulu tidak pernah ada masalah, tapi kok beberapa tahun terakhir ini perut saya seperti medan perang. Kembung terus, mual, kadang sampai tidak bisa tidur karena perut terasa penuh dan sesak. Ia melanjutkan ceritanya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Yang paling menyedihkan, Dok, saya jadi tidak bisa bermain dengan cucu-cucu saya. Badan terasa berat, energi hilang, padahal dulu saya kuat jalan kaki keliling kampung. Sekarang, jalan ke warung depan rumah saja sudah ngos-ngosan. Istri saya sampai menangis melihat kondisi saya. Dia pikir saya kena penyakit serius. Saya langsung memeriksa Pak Wijoyo dengan teliti, cek darah lengkap, tes fungsi hati, fungsi ginjal, kolesterol, gula darah, asam urat, bahkan sampai tes tumor marker. Dan tahukah Anda hasilnya? Semuanya normal, bahkan bisa dibilang hasil labnya lebih bagus dari kebanyakan orang seusianya. Kolesterol terkontrol, gula darah oke, ginjal sehat, liver bagus, tidak ada tanda-tanda penyakit serius sama sekali. Lalu apa masalahnya? Disinilah mulai menarik. Setelah hasil lab Pak Wijoyo keluar normal semua, saya mulai menggali lebih dalam tentang pola makan sehari-harinya. Pak, coba ceritakan detail sarapan Bapak setiap pagi, dari bangun tidur sampai berangkat beraktivitas. Bapak makan dan minum apa saja, tanya saya. Dan disinilah misteri mulai terungkap. Pak Wijoyo dengan polos menjawab, "Ya biasa saja dok, saya bangun jam 5, sholat subuh, terus bikin telur dadar 2 butir, pakai minyak goreng yang agak banyak biar gurih. Saya makan sama gorengan yang istri saya beli, kadang bakwan, kadang tahu isi, kadang tempe goreng, minumnya teh manis hangat segelas besar. Kadang kalau masih lapar, saya tambah kerupuk." Mendengar itu, saya langsung tahu masalahnya. Pak Wijoyo, kata saya, Bapak tahu tidak, selama 40 tahun, Bapak tidak cuma makan telur, Bapak menciptakan reaksi kimia berbahaya di dalam perut Bapak setiap pagi. Pak Wijoyo kaget, maksudnya gimana dok? Kan telur itu sehat, protein tinggi? Saya jelaskan dengan detail. Kombinasi telur dengan teh manis kental plus gorengan adalah trio mematikan yang paling berbahaya untuk lansia. Teh mengandung tanin yang mengikat protein telur jadi gumpalan keras. Gorengan menambah beban lemak jenuh yang sudah ada di telur goreng. Gula dari teh manis bereaksi dengan protein telur membentuk senyawa AGS yang merusak pembuluh darah. Ketiganya bekerja sama seperti pasukan penghancur yang menyerang organ dalam Pak Wijoyo setiap pagi. Pantas saja perut Bapak seperti medan perang, saya melanjutkan. Setiap pagi, Bapak mengirim pasukan penghancur ke dalam perut. Enzim pencernaan Bapak yang sudah menurun karena usia harus kerja ekstra keras. Lambung produksi asam berlebihan, usus meradang, liver kerja overtime. Semua organ protes, tapi Bapak tidak dengar karena tidak tahu bahasanya. Begitu saya meminta Pak Wijoyo menghentikan total kombinasi maut itu dan menggantinya dengan paduan yang benar, telur rebus dengan sayur bayam dan tomat, minum air putih hangat atau jus buah tanpa gula, dalam 2 minggu terjadi keajaiban. Perutnya tenang, tidak kembung lagi, energinya kembali. Bahkan istrinya bilang, Pak Wijoyo jadi lebih ceria dan bergairah seperti waktu masih muda dulu. Saya seperti lahir kembali dok, ternyata selama ini saya meracuni diri sendiri tanpa sadar, kata Pak Wijoyo saat kontrol. Nah, sekarang saya akan memberitahu Anda semua,
kombinasi mana yang harus dihindari dan mana yang harus dipilih agar tidak bernasib seperti Pak Wijoyo. Sebelum saya masuk ke daftar detail kombinasi berbahaya dan kombinasi sempurna, Anda perlu paham dulu konsep dasarnya. Saya akan jelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana agar Bapak Ibu semua bisa mengerti. Jadi, telur itu ibarat bahan bakar premium untuk tubuh kita. Telur mengandung protein lengkap dengan semua asam amino esensial, vitamin A, D, E, B, K, vitamin B kompleks, zat besi, selenium, dan lemak sehat. Kalau dimakan dengan benar, telur bisa jadi obat. Tapi kalau salah kombinasi, telur bisa jadi racun. Kenapa bisa begitu? Di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita sudah mengalami banyak perubahan. Produksi enzim pencernaan sudah turun drastis, bisa sampai 40-50% dari waktu muda. Asam lambung juga sudah tidak seoptimal dulu. Gerakan usus melambat, fungsi liver menurun, pankreas tidak seperkasa dulu. Ini semua normal dan alami, tapi artinya kita harus lebih pintar memilih makanan. Bayangkan perut Anda seperti pabrik pengolahan makanan. Waktu muda, pabriknya masih canggih, mesin-mesinnya masih baru, pekerjanya masih kuat. Mau kasih bahan apa saja bisa diolah dengan baik. Tapi di usia lanjut, mesinnya sudah tua, pekerjanya sudah berkurang, sistemnya sudah tidak secanggih dulu. Kalau Anda kasih bahan yang salah atau kombinasi yang tidak cocok, pabriknya bisa rusak atau bahkan meledak. Telur sendiri sebenarnya mudah dicerna kalau dimakan sendirian atau dengan pasangan yang tepat. Tapi begitu ketemu dengan zat-zat tertentu dari makanan lain, terjadilah reaksi kimia yang mengubah struktur protein telur. Ada yang jadi gumpalan keras seperti karet, ada yang jadi senyawa beracun, ada yang jadi penghambat penyerapan nutrisi. Dan yang paling bahaya, beberapa kombinasi bisa memicu pembentukan senyawa karsinogenik alias pemicu kanker. Satu lagi yang penting, di usia lanjut, sistem detoksifikasi tubuh kita juga sudah menurun. Kalau waktu muda makan kombinasi salah, tubuh masih bisa netralisir racunnya. Tapi di usia 60 tahun ke atas, racun-racun itu menumpuk, merusak sel-sel sehat, memicu peradangan, dan akhirnya muncullah berbagai penyakit. Makanya tidak heran kalau banyak lansia yang dulu sehat-sehat saja, makan apa saja, sekarang tiba-tiba sakit-sakitan. Bukan karena tua, tapi karena akumulasi kesalahan bertahun-tahun. Kombinasi mematikan 1, telur plus teh. Sekarang kita masuk ke kombinasi paling berbahaya yang pertama, dan ini yang paling banyak dilakukan orang Indonesia, telur dengan teh. Saya berani bilang, 8 dari 10 lansia yang datang ke klinik saya punya kebiasaan ini, sarapan telur dadar atau telur ceplok dengan segelas teh manis hangat. Kelihatannya sempurna ya, telur untuk protein, teh untuk antioksidan. Tapi ini adalah kesalahan fatal yang bisa berakibat sangat buruk untuk kesehatan Anda. Kenapa berbahaya? Begini penjelasan ilmiahnya. Teh mengandung senyawa yang namanya tanin atau asam tanat. Tanin ini punya sifat mengikat protein dan membentuk senyawa kompleks yang tidak bisa dicerna tubuh. Bayangkan, protein telur yang harusnya mudah diserap tubuh, tiba-tiba berubah jadi gumpalan keras seperti karet karena terikat tanin. Gumpalan ini tidak bisa dipecah enzim pencernaan, tidak bisa diserap usus, dan akhirnya membusuk di dalam perut. Tapi itu belum semuanya. Tanin juga mengikat zat besi dalam telur. Padahal zat besi sangat penting untuk pembentukan sel darah merah. Akibatnya anemia. Makanya banyak lansia yang rutin makan telur tapi tetap anemia. Mereka bingung, saya sudah makan bergizi kok masih kurang darah ya? Karena gizinya tidak terserap, malah jadi sampah di perut. Saya punya pasien bernama Bu Hartati, 62 tahun, seorang pensiunan guru dari Bogor. Dia datang dengan keluhan lemas luar biasa, sering pusing, sesak napas kalau jalan sedikit saja. Hasil lab menunjukkan HB-nya cuma 8, padahal normalnya 12-14 untuk wanita, anemia berat.
Saya tanya pola makannya. Ternyata setiap pagi selama 20 tahun, dia sarapan telur rebus 2 butir dengan teh manis panas. Saya kira itu sarapan sehat, Dok, protein tinggi plus antioksidan dari teh, katanya. Saya jelaskan tentang interaksi tanin dan protein. Dia syok. Dok, jadi selama 20 tahun saya meracuni diri sendiri, pantas saja saya makin lama makin lemas. Begitu saya minta stop kombinasi itu, pisahkan waktu makan telur dan minum teh minimal 2 jam, dalam sebulan HB-nya naik jadi 11, dalam 3 bulan normal di angka 13. Bu Hartati sekarang aktif lagi di pengajian dan arisan. Saya merasa hidup lagi, Dok, energi saya kembali, katanya dengan mata berbinar. Kombinasi mematikan 2, telur plus susu kedelai. Kombinasi berbahaya kedua yang mungkin mengejutkan Anda, telur dengan susu kedelai. Ini kombinasi yang sering dipilih orang-orang yang sadar kesehatan, vegetarian, atau yang menghindari susu sapi. Mereka pikir, wah ini pasti super sehat, protein hewani dari telur, protein nabati dari kedelai, lengkap sudah. Tapi, tahukah Anda, ini adalah salah satu kombinasi terburuk yang bisa Anda lakukan. Kedelai mengandung senyawa yang disebut trypsin inhibitor. Sesuai namanya, senyawa ini menghambat kerja enzim trypsin yang tugasnya memecah protein. Ketika Anda makan telur bersamaan dengan susu kedelai, trypsin inhibitor langsung memblokir pencernaan protein telur. Penelitian menunjukkan penyerapan protein bisa turun sampai 50%. Bayangkan, dari 2 butir telur yang harusnya memberikan 12 gram protein, tubuh Anda cuma dapat 6 gram. Sisanya jadi sampah yang membusuk di usus. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ. Protein yang tidak tercerna dengan baik akan difermentasi bakteri jahat di usus. Proses fermentasi ini menghasilkan gas beracun seperti amonia, indol, dan skatol. Gas-gas ini tidak cuma bikin perut kembung dan kentut bau, tapi juga meracuni liver dan ginjal. Dalam jangka panjang bisa memicu kerusakan organ permanen. Pak Haryanto, 67 tahun, pensiunan pegawai bank dari Bekasi, adalah contoh nyata korban kombinasi ini. Dia vegetarian yang masih makan telur. Setiap pagi dia sarapan telur rebus dengan segelas besar susu kedelai hangat. Saya pikir ini kombinasi protein terbaik, Dok, apalagi saya tidak makan daging, katanya. Tapi kondisinya kurus kering, lemas, massa otot hilang drastis. Hasil tes menunjukkan albumin rendah, tanda kekurangan protein parah. Tapi dok, saya makan telur 3 butir sehari plus susu kedelai 2 gelas, kok bisa kurang protein? Tanyanya bingung. Saya jelaskan tentang trypsin inhibitor dan bagaimana kombinasi itu justru menghancurkan protein yang dia makan. Pak Haryanto sampai menangis. Kirain saya hidup sehat, ternyata malah bikin badan makin lemah. Pantas aja saya tidak kuat main dengan cucu. Setelah saya pisahkan waktu konsumsinya, telur pagi, susu kedelai sore, dalam 2 bulan berat badannya naik 4 kilo, massa otot mulai terbentuk, energi meningkat drastis. Saya bisa gendong cucu lagi, Dok, bahkan bisa ikut senam lansia di komplek, serunya gembira saat kontrol terakhir. Kombinasi mematikan 3, telur plus daging olahan. Sekarang kita masuk ke kombinasi ketiga yang mungkin paling mengejutkan dan mengerikan, telur dengan daging olahan seperti sosis, kornet, nugget, atau ham. Ini adalah kombinasi sarapan praktis yang disukai banyak keluarga Indonesia, terutama yang tinggal di kota besar. Telur mata sapi dengan sosis sapi praktis dan bergizi, pikir mereka. Padahal ini adalah kombinasi paling mematikan yang bisa Anda berikan ke tubuh Anda. Daging olahan mengandung sodium nitrit, bahan pengawet yang membuat daging tetap merah dan tidak busuk. Ketika sodium nitrit bertemu dengan protein telur di lingkuran asam lambung, terjadilah reaksi kimia membentuk nitrosamin. Apa itu nitrosamin? Ini adalah salah satu senyawa karsinogenik pemicu kanker paling kuat yang dikenal manusia. Bahkan, WHO sudah mengkategorikan daging olahan sebagai karsinogen grup 1, setara dengan rokok dan asbes.
Penelitian di Jepang menunjukkan orang yang rutin mengonsumsi kombinasi telur dengan daging olahan memiliki risiko kanker lambung 65% lebih tinggi, risiko kanker usus besar naik 30%, kanker pankreas naik 40%. Ini bukan main-main, Anda secara harfiah makan pemicu kanker setiap pagi. Dan yang lebih mengerikan, efeknya kumulatif. Makin lama Anda konsumsi, makin tinggi risikonya. Kombinasi mematikan 4, telur plus gula atau makanan manis. Mari kita lanjut ke kombinasi keempat yang sangat berbahaya tapi sering dianggap sepele, telur dengan gula atau makanan manis. Di Indonesia, kita punya banyak sekali masakan telur manis, telur dadar manis yang dikasih gula pasir, telur mata sapi dengan kecap manis berlebihan, telur rebus yang dimakan dengan roti selai atau jam. Bahkan, ada yang bikin telur kocok campur susu kental manis. Semua ini adalah bom waktu yang siap meledak di tubuh Anda. Ketika protein telur bertemu dengan gula dalam suhu tinggi atau dalam waktu lama di pencernaan, terjadilah reaksi yang disebut glikasi. Reaksi ini menghasilkan senyawa AGS, Advanced Glycation End Products, yang sangat berbahaya. AGS ini seperti lem super yang menempel di pembuluh darah, membuat pembuluh darah jadi kaku dan rapuh. Bayangkan selang air yang tadinya lentur jadi keras seperti pipa besi karena ada lapisan lem di dalamnya. AGS tidak cuma merusak pembuluh darah, senyawa ini juga merusak kolagen di kulit, makanya cepat keriput, merusak lensa mata, katarak lebih cepat, merusak saraf, kesemutan dan mati rasa, bahkan merusak DNA sel yang bisa memicu kanker. Dan yang paling mengerikan, untuk penderita diabetes, AGS ini membuat resistensi insulin makin parah, gula darah makin sulit dikontrol. Bu Indah, 61 tahun, ibu rumah tangga dari Yogyakarta, adalah contoh tragis dari kombinasi ini. Sejak kecil, makanan favorit saya adalah telur dadar manis. Ibu saya dulu selalu buatkan telur dadar dengan gula aren, Dok. Rasanya enak, manis, gurih. Saya teruskan tradisi itu sampai sekarang, ceritanya. Tapi, di usia 55 tahun, Bu Indah didiagnosis diabetes tipe 2. Dalam 6 tahun, diabetesnya tidak terkontrol meski sudah minum obat rutin. Saya sudah kurangi nasi, Dok, tidak makan yang manis-manis lagi, tapi gula darah tetap tinggi, keluhnya frustrasi. Ketika saya tanya detail makanannya, ternyata dia masih makan telur dadar manis setiap pagi. Kan telurnya tidak manis, Dok, cuma dikasih sedikit biar enak, belanya. Saya jelaskan tentang AGS dan bagaimana kombinasi itu merusak kontrol gula darahnya. Bu Indah syok berat, jadi makanan favorit saya dari kecil itu yang bikin diabetes saya parah, Dok, dia sampai menangis. Saya meminta dia menghentikan total telur manis, ganti dengan telur asin atau telur bumbu rempah. Hasilnya, dalam 3 bulan, HbA1c-nya turun dari 9,5% ke 7,2%. Obat diabetes bisa dikurangi dosisnya. Kalau tahu dari dulu, Dok, mungkin saya tidak kena diabetes, sesalnya. Sekarang, Bu Indah aktif kampanye ke tetangga-tetangganya tentang bahaya telur manis. Satu lagi yang perlu Anda tahu, kombinasi telur dengan makanan manis juga merusak penyerapan biotin, vitamin B7, yang penting untuk metabolisme. Telur mengandung avidin yang mengikat biotin. Ketika ada gula, ikatan ini makin kuat dan biotin jadi tidak bisa diserap sama sekali. Akibatnya, rambut rontok, kulit kering bersisik, kuku rapuh, bahkan depresi. Banyak lansia mengalami gejala-gejala ini tapi tidak tahu penyebabnya. Kombinasi mematikan 5, telur plus kopi kental. Sekarang kita sampai di kombinasi terakhir yang tidak kalah berbahaya, telur dengan kopi kental. Ini adalah sarapan favorit banyak bapak-bapak Indonesia, telur setengah matang atau telur rebus dengan secangkir kopi hitam pekat. Sarapan lelaki sejati, kata mereka. Padahal ini adalah kombinasi yang bisa menghancurkan kesehatan Anda perlahan-lahan. Kafein dalam kopi punya efek antinutrisi yang kuat. Kafein menghambat penyerapan zat besi dari telur sampai 80%. Bayangkan, dari 2 butir telur yang harusnya memberikan 2 mg zat besi, tubuh Anda cuma dapat 0,4 mg.
Ini sangat berbahaya, terutama untuk lansia yang memang sudah rentan anemia. Zat besi tidak cuma untuk darah, tapi juga untuk energi sel, fungsi otak, dan sistem imun. Tapi masalah tidak berhenti di situ. Kafein juga mengganggu penyerapan kalsium dan vitamin D dari telur. Padahal di usia lanjut, kalsium dan vitamin D sangat krusial untuk mencegah osteoporosis. Kombinasi kopi telur secara rutin bisa mempercepat pengeroposan tulang. Banyak lansia yang rajin minum susu kalsium tapi tetap osteoporosis karena tidak sadar kalau sarapan kopi telurnya menghancurkan semua usaha itu. Kafein juga meningkatkan produksi asam lambung secara drastis. Ketika bertemu dengan protein telur yang butuh asam untuk dicerna, terjadilah produksi asam berlebihan. Hasilnya, GERD, asam lambung naik, gastritis, radang lambung, bahkan tukak lambung. Dan yang lebih parah, pada lansia dengan lambung sensitif, kombinasi ini bisa memicu perdarahan lambung yang mengancam nyawa. Pak Suryo, 66 tahun, pensiunan tentara dari Palembang, hampir kehilangan nyawanya karena kombinasi ini. Selama 30 tahun di tentara, sarapannya selalu sama, 2 telur setengah matang dengan kopi hitam pekat tanpa gula. Itu yang bikin saya kuat, Dok, energi untuk latihan, katanya bangga. Tapi di usia 60, dia mulai sering lemas, padahal tidur cukup, makan teratur, tapi badan kayak tidak ada tenaganya. Hasil pemeriksaan menunjukkan HB-nya cuma 7, ferritin, simpanan zat besi, nyaris 0. Pak Suryo anemia berat tanpa disadari. Tapi dok, saya makan telur tiap hari, makan daging juga sering, kok bisa kurang zat besi? Bingungnya. Ketika saya jelaskan tentang efek kafein terhadap penyerapan zat besi, dia tidak percaya. Masa kopi yang selama ini bikin saya kuat malah bikin saya lemah? Yang lebih mengejutkan, endoskopi menunjukkan Pak Suryo punya luka di lambung yang sudah berdarah pelan-pelan selama bertahun-tahun. Pantas saja dia anemia berat. Kombinasi kopi telur tidak cuma menghambat penyerapan zat besi, tapi juga bikin dia kehilangan darah terus-menerus. Dokter spesialis penyakit dalam sampai heran Pak Suryo beruntung masih hidup dengan HB serendah ini. Setelah stop kombinasi mematikan itu dan dapat transfusi darah, Pak Suryo seperti lahir kembali. Sekarang energi saya malah lebih bagus dari waktu masih tentara, serunya. HB yang sekarang stabil di 14, luka lambung sembuh total. Kalau saya tidak ketemu dokter, mungkin saya sudah meninggal tanpa tahu sebabnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah dengar 5 kombinasi mematikan tadi, jangan panik dulu. Jangan langsung trauma dengan telur dan tidak mau makan telur lagi. Itu bukan solusinya. Telur tetap makanan super untuk lansia. Bahkan saya sebut telur sebagai multivitamin alami yang paling sempurna. Telur mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh, kecuali vitamin C. Asal Anda tahu cara kombinasi yang benar, telur bisa jadi obat yang menyembuhkan berbagai penyakit. Saya akan kasih tahu 5 pasangan sempurna untuk telur yang tidak cuma aman, tapi malah bikin khasiat telur berlipat ganda. Kombinasi-kombinasi ini sudah saya buktikan ke ribuan pasien lansia dan hasilnya luar biasa. Ada yang sembuh dari anemia, ada yang lepas dari obat kolesterol, ada yang tidak jadi operasi prostat, bahkan ada yang terhindar dari demensia. Semua karena mereka tahu rahasia kombinasi yang benar. Yang lebih menarik, kombinasi-kombinasi sempurna ini menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat dan murah. Tidak perlu superfood impor yang mahal, tidak perlu suplemen yang harganya selangit. Cukup dengan sayuran dan bahan makanan yang ada di pasar tradisional atau bahkan yang Anda tanam sendiri di pekarangan rumah. Siap untuk berubah? Mari kita mulai. Pasangan sempurna 1, telur plus bayam. Kombinasi emas pertama yang saya rekomendasikan adalah telur dengan bayam. Ini adalah duet sempurna yang akan menyelamatkan mata Anda dari kebutaan di hari tua. Bayam dan telur sama-sama mengandung lutein dan zeaksantin, 2 antioksidan super yang melindungi mata dari degenerasi makula dan katarak. Tapi yang membuat kombinasi ini istimewa adalah sinerginya. Lutein dan zeaksantin adalah karotenoid yang larut dalam lemak, artinya mereka butuh lemak untuk bisa diserap tubuh.
Nah, telur punya lemak sehat yang sempurna untuk ini. Penelitian di Harvard menunjukkan penyerapan lutein dari bayam meningkat 500% ketika dimakan dengan telur. Bayangkan, dari 100 gram bayam yang harusnya cuma memberikan 20% lutein terserap, dengan telur bisa jadi 100% terserap semua. Tapi manfaatnya tidak berhenti di mata. Kombinasi telur bayam juga sempurna untuk mencegah anemia. Bayam kaya zat besi non-hem yang sulit diserap. Telur mengandung protein yang membantu penyerapan zat besi plus vitamin B12 yang penting untuk pembentukan sel darah merah. Ketika dimakan bersama, penyerapan zat besi dari bayam meningkat 300%. Ditambah lagi, bayam mengandung folat yang bekerja sinergis dengan B12 dari telur untuk produksi darah optimal. Pak Widodo, 70 tahun, pensiunan pilot Garuda dari Semarang, adalah bukti nyata keajaiban kombinasi ini. Dia datang ke saya dengan keluhan penglihatan yang makin buram. "Dok, saya mantan pilot, mata saya dulu tajam seperti elang, sekarang baca koran saja sudah pakai kacamata plus, itu pun masih buram," keluhnya sedih. Pemeriksaan mata menunjukkan degenerasi makula stadium awal, penyakit mata yang bisa berujung kebutaan. Dokter mata sudah bilang tidak ada obatnya, cuma bisa diperlambat. Tapi saya punya strategi lain. Saya minta Pak Widodo makan telur orak-arik dengan bayam setiap hari. Resepnya sederhana, 2 butir telur diorak-arik dengan minyak zaitun, campur 100 gram bayam yang sudah ditumis bawang putih. "Itu saja, Dok, tidak perlu suplemen mata yang mahal?" tanyanya ragu. 6 bulan kemudian, Pak Widodo datang dengan wajah sumringah. "Dok, saya bisa baca Al-Quran tanpa kacamata lagi. Dokter mata saya sampai tidak percaya. Degenerasi makulanya tidak bertambah parah, malah membaik." Sekarang di usia 70, Pak Widodo masih bisa menyetir sendiri dan aktif di organisasi veteran penerbangan. "Mata saya seperti muda lagi berkat telur dan bayam," serunya gembira. Pasangan sempurna 2, telur plus tomat. Kombinasi sempurna kedua adalah telur dengan tomat. Ini adalah senjata ampuh melawan kanker, terutama kanker prostat untuk para bapak. Tomat mengandung likopen, antioksidan kuat yang terbukti mencegah dan bahkan mengecilkan tumor prostat. Tapi ada masalah, likopen sangat sulit diserap tubuh kalau dimakan mentah atau sendirian. Di sini telur berperan sebagai kendaraan yang mengantarkan likopen ke sel-sel tubuh. Likopen adalah karotenoid yang larut dalam lemak, sama seperti lutein. Lemak dalam kuning telur tidak cuma membantu penyerapan likopen, tapi juga melindunginya dari kerusakan selama pencernaan. Penelitian di Ohio State University menunjukkan penyerapan likopen dari tomat meningkat 400% ketika dimakan dengan telur. Dari 1 buah tomat besar yang harusnya cuma memberikan 2 mg likopen terserap, dengan telur bisa jadi 8 mg. Pasangan sempurna 3, telur plus brokoli. Sekarang kita masuk ke kombinasi ketiga yang luar biasa untuk otak Anda, telur dengan brokoli. Ini adalah pasangan sempurna untuk mencegah pikun, Alzheimer, dan segala bentuk penurunan fungsi kognitif di usia lanjut. Brokoli mengandung sulforapan, senyawa ajaib yang memicu regenerasi sel-sel otak dan melindungi neuron dari kerusakan. Sementara telur kaya akan kolin, bahan baku utama untuk neurotransmitter asetilkolin yang mengatur memori dan pembelajaran. Yang membuat kombinasi ini istimewa adalah efek sinergisnya. Sulforapan dari brokoli meningkatkan penyerapan kolin dari telur hingga 250%. Bayangkan, otak Anda seperti komputer yang mulai lemot. Kolin adalah RAM-nya, sulforapan adalah sistem pendinginnya. Ketika keduanya bekerja sama, komputer jadi kencang lagi. Penelitian di Johns Hopkins menunjukkan lansia yang rutin konsumsi kombinasi ini punya risiko Alzheimer 60% lebih rendah. Brokoli juga mengandung vitamin K yang bekerja sama dengan vitamin D dari telur untuk kesehatan tulang optimal. Vitamin K mengarahkan kalsium ke tulang, sementara vitamin D membantu penyerapannya. Tanpa vitamin K, kalsium malah menumpuk di pembuluh darah dan menyebabkan pengapuran. Dengan kombinasi telur brokoli, kalsium masuk ke tempat yang benar, tulang Anda. Bu Kartika, 68 tahun, pensiunan dosen dari Kediri, hampir kehilangan karirnya karena mulai pikun. "Saya lupa nama mahasiswa, lupa jadwal mengajar, bahkan lupa materi yang sudah saya ajarkan 20 tahun, ceritanya dengan mata berkaca-kaca. Keluarga mulai khawatir saya kena Alzheimer. MRI otak menunjukkan penyusutan hipokampus, bagian otak yang mengatur memori.
Dokter saraf bilang ini proses penuaan normal, tidak bisa diobati. Tapi saya tidak menyerah. Saya rekomendasikan Bu Kartika makan telur kukus dengan brokoli rebus setiap hari. Caranya mudah. 2 butir telur dikukus 10 menit, 150 gram brokoli direbus 3 menit dengan sedikit garam, dimakan bersama dengan perasan lemon untuk menambah penyerapan. Itu saja dok, tidak perlu obat-obatan, tanyanya skeptis. Saya minta dia coba dulu 3 bulan dengan disiplin. Hasilnya mengejutkan. Dalam 2 bulan, Bu Kartika mulai ingat detail-detail kecil. Dalam 4 bulan, dia bisa mengingat nama semua cucunya, 15 orang. Saya bahkan hafal nomor telepon anak-anak saya lagi, padahal sudah lupa bertahun-tahun. Serunya gembira. MRI ulang setelah 6 bulan menunjukkan hipokampus tidak menyusut lagi, bahkan ada tanda-tanda regenerasi. Dokter sarafnya sampai tidak percaya. Sekarang Bu Kartika aktif lagi mengajar kursus untuk mahasiswa S2. Otak saya malah lebih tajam dari 10 tahun lalu. Akunya bangga. Pasangan sempurna 4, telur plus alvokat. Kombinasi keempat yang tidak kalah dahsyat adalah telur dengan alvokat. Ini adalah resep rahasia untuk jantung sehat sampai usia 100 tahun. Alvokat dan telur sama-sama mengandung lemak sehat, tapi jenisnya berbeda dan saling melengkapi. Telur kaya lemak jenuh dan kolesterol yang dibutuhkan tubuh untuk produksi hormon. Ya, Anda tidak salah baca. Kolesterol dari telur itu baik dan perlu. Sementara alvokat penuh dengan lemak tak jenuh tunggal yang menurunkan kolesterol jahat. Ketika dimakan bersama, terjadi keajaiban. Lemak dari alvokat membantu tubuh mengolah kolesterol dari telur menjadi hormon-hormon penting seperti testosteron, estrogen, dan vitamin D. Sementara itu, lecitin dalam telur membantu emulsifikasi lemak alvokat sehingga lebih mudah diserap. Hasilnya, HDL kolesterol baik naik drastis, LDL kolesterol jahat turun signifikan, trigliserida normal. Kombinasi ini juga sempurna untuk menurunkan berat badan pada lansia yang obesitas. Lemak sehat dari telur dan alvokat memberikan rasa kenyang yang tahan lama, mencegah ngemil tidak sehat. Protein telur meningkatkan metabolisme, sementara serat alvokat melancarkan pencernaan. Banyak pasien saya turun 5-10 kg dalam 3 bulan hanya dengan sarapan telur alvokat. Pak Setiawan, 63 tahun, pengusaha dari Bandung, hampir pasang ring jantung karena kolesterolnya tidak terkontrol. Total kolesterol saya 380, LDL 250. Dokter jantung bilang harus segera pasang ring, ceritanya panik. Dia sudah minum statin dosis tinggi tapi efek sampingnya parah, nyeri otot, lemas, bahkan gangguan memori. Saya seperti zombie dok, hidup tapi tidak hidup. Saya tawarkan alternatif, stop statin dengan pengawasan dokter, ganti dengan telur rebus 2 butir plus setengah buah alvokat setiap pagi. Dok, telur kan tinggi kolesterol, kok malah disuruh makan telur? Protesnya. Saya jelaskan mekanisme yang saya ceritakan tadi. Dengan ragu dia coba. 1 bulan pertama kolesterol turun ke 320, bulan kedua 280, bulan ketiga 230. Dokter jantung saya kaget katanya, seperti keajaiban. Yang lebih amazing, HDL-nya naik dari 35 ke 65. Rasio kolesterol total per HDL sekarang ideal. Saya tidak jadi pasang ring, tidak perlu statin lagi, dan yang paling penting saya merasa hidup lagi. Sekarang Pak Setiawan aktif olahraga, main dengan cucu, bahkan baru saja naik Gunung Merbabu. Umur 63, tapi jantung seperti 40 tahun, bangganya. Pasangan sempurna 5, telur plus jamur. Kombinasi terakhir yang sangat powerful adalah telur dengan jamur, duo dinamis untuk tulang kuat dan sistem imun super. Telur dan jamur adalah 2 sumber vitamin D terbaik dari makanan. Vitamin D tidak cuma untuk tulang, tapi juga untuk imunitas, mood, bahkan mencegah kanker. Masalahnya, 90% lansia Indonesia defisiensi vitamin D. Kombinasi telur jamur bisa jadi solusinya. Jamur yang terpapar sinar UV mengandung vitamin
vitamin D2, sementara telur mengandung vitamin D3. Keduanya saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan vitamin D harian. Ditambah lagi, jamur mengandung beta-glukan yang meningkatkan penyerapan vitamin D dari telur hingga 180%. Jamur juga kaya selenium yang bekerja sinergis dengan vitamin E dari telur sebagai antioksidan super. Yang lebih menarik, kombinasi ini juga sempurna untuk meningkatkan testosteron pada pria lanjut usia. Vitamin D dari telur dan jamur adalah bahan baku testosteron, zinc dari jamur tiram khususnya sangat penting untuk produksi sperma dan kesehatan prostat. Banyak pasien pria saya yang sudah pensiun dari kehidupan intim aktif lagi setelah rutin konsumsi kombinasi ini. Bu Fatimah, 66 tahun, ibu rumah tangga dari Gresik, datang dengan tongkat dan wajah kesakitan. "Dok, saya osteoporosis parah, tulang belakang sudah patah 2 ruas. Dokter bilang harus operasi pasang pen," ceritanya sambil menahan tangis. Densitas tulangnya minus 3,5, sudah masuk kategori osteoporosis berat. Dia sudah minum kalsium dosis tinggi selama bertahun-tahun tapi tidak membaik. Saya cek vitamin D-nya cuma 12, padahal normal minimal 30. "Bu, kalsium tidak bisa masuk ke tulang tanpa vitamin D. Ibu minum kalsium sebanyak apapun percuma kalau vitamin D rendah. Saya rekomendasikan telur scramble dengan jamur tiram setiap hari plus berjemur 15 menit pagi hari. Resepnya, 2 telur diorak-darik dengan 100 gram jamur tiram yang sudah ditumis bawang putih. 6 bulan kemudian, Bu Fatimah datang tanpa tongkat. "Dok, saya bisa jalan sendiri lagi," serunya dengan mata berbinar. Densitas tulang membaik jadi minus 2,5. Vitamin D naik jadi 45. Yang paling mengharukan, saya bisa gendong cucu, Dok. Sudah 2 tahun tidak berani gendong karena takut jatuh. Dokter ortopedi yang tadinya mau operasi sampai heran dengan perbaikan drastis ini. Sekarang Bu Fatimah aktif senam osteoporosis dan jadi motivator untuk penderita osteoporosis lainnya. Sekarang Bapak Ibu sudah tahu kombinasi mana yang harus dihindari dan mana yang harus dipilih. Tapi bagaimana cara memulainya? Saya akan berikan panduan praktis yang mudah diikuti. Pertama, jangan langsung ubah semuanya sekaligus. Pilih satu kombinasi buruk yang paling sering Anda lakukan, stop itu dulu. Misalnya, kalau Anda terbiasa telur dengan teh, ganti tehnya dengan air putih hangat atau jus buah segar tanpa gula. Kedua, pilih satu kombinasi baik yang paling Anda suka atau paling mudah untuk Anda. Mulai dengan itu, konsisten minimal 2 minggu. Tubuh butuh waktu untuk adaptasi, jangan expect hasil instan. Ketiga, untuk porsi 1-2 butir telur per hari sudah cukup untuk lansia. Lebih dari itu malah memberatkan ginjal. Makan telur lebih baik pagi atau siang saat metabolisme masih tinggi. Hindari malam hari. Keempat, cara masak terbaik adalah rebus 7 menit setengah matang atau kukus 10 menit. Ini preservasi nutrisi optimal. Kalau mau digoreng, gunakan minyak zaitun atau minyak kelapa. Jangan minyak sawit berulang kali pakai. Kelima, kalau Anda punya kondisi khusus seperti alergi, asam urat tinggi, atau penyakit autoimun, konsultasi dulu dengan dokter. Tidak semua orang cocok dengan telur. Ingat, perubahan kecil yang konsisten lebih baik daripada perubahan drastis yang tidak bertahan lama. Start small, be consistent, see big results. Tubuh Anda sudah bekerja keras selama 60 tahun. Sekarang saatnya Anda berikan nutrisi terbaik sebagai bentuk terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan sayangi, bayangkan 6 bulan dari sekarang, Anda bangun pagi dengan energi melimpah, tidak ada lagi perut kembung atau mual. Anda bisa bermain dengan cucu tanpa ngos-ngosan, bisa jalan-jalan ke pasar tanpa tongkat, bisa membaca Al-Quran tanpa kacamata tebal. Pemeriksaan lab Anda membuat dokter tercengang, kolesterol normal, gula darah terkontrol, HB bagus, tulang kuat. Usia boleh 60, 70, bahkan 80 tahun, tapi tubuh seperti 20 tahun lebih muda. Semua itu bukan mimpi, tapi bisa jadi kenyataan kalau Anda mulai dari sekarang. Jangan tunggu sampai sakit baru berubah. Jangan tunggu sampai dokter memvonis penyakit berat baru sadar. Mulai hari ini, saat ini juga, tubuh Anda masih bisa regenerasi, masih bisa sembuh, masih bisa kuat lagi. Yang dibutuhkan hanya pengetahuan yang benar dan tindakan
yang tepat. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga Anda, ke grup pengajian, ke grup arisan, ke semua orang yang Anda sayangi. Jangan biarkan mereka terus meracuni diri tanpa sadar. Satu share dari Anda bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Bayangkan pahala yang Anda dapat ketika seseorang terhindar dari stroke, kanker, atau diabetes karena menonton video ini. Saya, Dr. Budi dari Waktunya Sehat, akan terus mendampingi perjalanan sehat Anda setiap minggu. Saya akan bagikan ilmu-ilmu kesehatan yang bahkan dokter lain mungkin tidak tahu. Subscribe saluran ini, nyalakan loncengnya, dan ajak keluarga Anda subscribe juga, karena kesehatan adalah harta paling berharga dan pengetahuan adalah kuncinya. Ingat selalu, usia emas harus dinikmati dengan tubuh sehat, bukan dilewati dengan penyakit. Anda masih punya 20-30 tahun lagi untuk hidup. Buat itu jadi tahun-tahun terbaik dalam hidup Anda. Mulai dengan sarapan yang benar besok pagi. Telur tetap superfood asal Anda tahu cara yang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat menjalani usia emas dengan penuh berkah. Salam sehat dari saya, Dr. Budi. Untuk Anda, lansia sehat bahagia. Karena bahagia itu dimulai dari tubuh yang sehat.